Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Alfida Fitrisha, kelas 6 dari SDN Tanjung Kedua, Kota Malang. Sahabat, kemerdekaan Indonesia tentunya memiliki makna yang sangat besar bagi seluruh warga Indonesia. Ya, karena kemerdekaan yang kita raih ini memiliki sejarah yang cukup panjang, yang mengorbankan jiwa raga serta harta benda kita. Untuk mengenang jasa dari para pahlawan, kita akan sedikit membahas proses proklamasi serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Awal mulanya dimulai dari berita pengakuan kota Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 serta kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua peristiwa ini yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika beserta sekutu. Setelahnya BPUPKI berganti nama menjadi BPKI yang menyatakan keinginan negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Soekarno dan Mohatta sebagai pimpinan BPKI bersama Radiman Wedodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat atau 250 km di timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Delaoji. Mereka diberi informasi bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan ingin memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Sedangkan tanggal 10 di Indonesia bulan Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita melalui radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, dan juga Syahrir mengetahuinya melalui siaran luar negeri yang saat itu terlarang. Informasi ini akhirnya tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Mohatta diasingkan ke Rengas Dengklok, yang biasanya disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di hari ini, gejolak tekanan pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia semakin memuncak dilancarkan oleh para pengikut Syahrir. Lalu di siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta, dan di jam 10 pengikut Syahrir berkumpul di rumah Soekarno. 15 pemuda tersebut menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka juga menolak PPKI memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Mengetahui proklamasi tanpa pertumbuhan darah tidak mendukung lagi, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta beserta anggota PPKI lainnya mengadakan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi yang kemudian akan dibacakan pada di pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga tepat di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno menjadi pokok proklamasi dan kemudian hari menjadi presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia, di mana isi teks proklamasi tersebut berbunyi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai seorang pelajar, kita juga memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yang pertama, menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dengan meneladani semangat kepahlawanan.
Yang kedua, kita harus menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, belajar dengan giat dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, aktif dalam kegiatan sekolah seperti pramuka dan PML. Dan yang kelima, selalu berpikir inovatif dan kreatif. Nah sahabat, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.